Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Perkenalkan, saya Trusti Dewi Kartika, siswi di Klatsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 4, kelompok 1, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan learning activity pada agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan World of Government. Pertama, manajemen ASN, kita cuplik intinya, yaitu di sini menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi dari ASN dalam suatu tatanan pemerintahan Republik Indonesia. Memasuki era reformasi birokrasi, peran ASN di sini mencakup 3 fungsi pokok, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Untuk dapat menjalankan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, di sini diharapkan nantinya siswi di Klatsar nanti ketika telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik, dengan menerapkan prinsip pelayanan publik yang baik, antara lain partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Menumpuknya pasien di loket pendaftaran dan loket BPJS RSUD Dr. Hendrikus Fernandes Larantuka menjadi pemandangan buruk. Selain itu, mereka yang antri di loket tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Menumpuknya pasien ini diakibatkan lambannya pelayanan para petugas pada loket pendaftaran dan loket BPJS. Para pasien juga banyak mempertanyakan jam pelayanan nomor antrian. Pasien tiba di rumah sakit sudah pada posisi antrian 23, namun di kursi antrian baru beberapa orang yang ada. Selain itu, pelayanan di loket BPJS hanya dilayani satu petugas dan dia harus melayani sekitar 100 orang pasien setiap harinya. Pasien yang dirawat di ruangan nifas dengan fasilitas kelas 2, apabila hendak membuang air, pasien diminta untuk menggunakan fasilitas toilet di ruangan kelas 3. Hal ini disebabkan toilet yang ada di ruangan kelas 2 dalam keadaan rusak. Kemudian analisa kasus dari pelayanan yang buruk yang terjadi di RSUD Hendrikus Fernandes Larantuka tadi, kita dapat lihat dari segi manajemen ASN-nya, yaitu dari segi manajemennya, di situ terlihat belum adanya mekanisme alur pelayanan BPJS yang jelas, sehingga pasien dibiarkan menumpuk. Kemudian dari segi petugas ASN-nya, di situ peranannya sebagai pelayan publik belum maksimal. Di sini diperlukan komunikasi yang efektif antara petugas dan pasien BPJS. Kemudian dari segi partisipatifnya, petugas di sini juga kurang inisiatif. Di sini perlunya adanya bimbingan atau pendidikan pelatihan teknis dari petugasnya agar petugasnya lebih inisiatif lagi menghadapi pasien-pasien BPJS ini. Kalau dari segi transparan pun di sini pelayanannya kurang transparan, di mana terjadi pasien ketika datang pukul 6.30 langsung dapat antrean nomor 23, padahal di situ belum adanya kejelasan prosedur, bagaimana proses pengambilan nomor antrian, harusnya datang jam berapa, dan bagaimana pengambilannya, di situ terlihat kurang jelas. Kemudian kalau dari segi responsifnya, petugas kurang tanggap dengan keluhan pasien. Dari segi tidak diskriminatif, di sini terlihat sekali pengambilan nomor antrian yang tidak jelas, dia mulai pelayanannya, kemudian jam berakhir pelayanannya, jam batas kapasitas pengambilan nomor antriannya pun juga belum jelas, sehingga pasien yang datang di situ merasa kebingungan bagaimana proses pelayanan BPJS-nya. Kemudian dari segi akuntabel, di situ petugas kewalahan menghadapi beban kerja 100 pasien per hari untuk satu orang saja yang ada di loket pelayanan dan di loket BPJS. Solusinya sebaiknya dilakukan penambahan pegawai di loket pendaftaran dan loket
BPJS. Untuk segi berkeadilannya di sini lebih ke nomor antrian lagi. Nomor antriannya itu belum adil dan juga pada fasilitasnya. Untuk pasien kelas 2 di sini hanya bisa mengakses fasilitas toilet kelas 3 karena toilet yang ada di pasien kelas 2 itu rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Kalau dari segi wall of government-nya di sini terlihat sekali adanya sekat koordinasi dari segi manajemen rumah sakitnya, SDM-nya, kemudian unit loket pendaftaran BPJS-nya juga di situ terlihat sekali kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Solusinya sebaiknya menerapkan sistem online terintegrasi antar unit sehingga pasien dapat lebih mudah mengakses informasi pelayanan kesehatan. Di sini bisa kita lihat alurnya, kalau sudah terintegrasi, pasien akan merasa jelas bagaimana prosesnya dari awal pengambilan nomor antrian, pendaftaran, pelayanan kesehatan, kontrol dokter, dan terakhir pengambilan obatnya. Sekian dan terima kasih.